Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ibrah Kinta. Baiklah, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus sederhana di Microsoft Excel bagi pemula. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe ya. Pertama-tama, kita buka Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel. Pertama, Excel terdiri dari kolom dan baris. Kolom ditandai dengan huruf, sedangkan baris ditandai dengan angka. Di Excel juga ada yang disebut sheet atau worksheet yang terdapat di bagian bawah program Microsoft Excel. Adapun rumus yang biasa digunakan di Microsoft Excel, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Selain keempat rumus yang sudah saya sebutkan, masih banyak rumus pengolahan data yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk memudahkan kegiatan perhitungan. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai tutorialnya ya. Baiklah teman-teman, di sini saya telah membuat daftar nilai siswa SMK Negeri 2 Kepayang pada semester ganjil yang terdiri dari kolom nomor, kolom nama, nilai harian yang memiliki 3 nilai, nilai UTS, dan nilai UAS. Masuk ke rumus penjumlahan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan ketiga nilai harian. Pertama, arahkan kursor ke sel kolom jumlah nilai harian siswa pertama. Pada contoh yang saya buat di sini adalah jumlah nilai harian Anis Salwa. Rumusnya, kalian ketik sama dengan sum buka kurung blok nilai harian 1 sampai dengan nilai harian 3 Anis Salwa, tutup kurung, lalu enter. Setelah di enter, akan muncul keseluruhan jumlah nilai harian Anis Salwa. Kalau kalian mengikuti contoh data yang saya buat, jumlah nilai harian Anis Salwa akan muncul sebesar 245. Untuk jumlah nilai harian lainnya, kalian bisa mengulang rumus sum pada setiap siswa. Atau untuk mempercepat pekerjaan kalian, langsung arahkan kursor ke sel jumlah nilai Anis Salwa yang sudah selesai dibuat rumusnya. Klik kiri pada mouse, tahan, lalu tarik ke bawah sampai ke siswa terakhir, sehingga masing-masing siswa akan mendapatkan jumlah dari ketiga nilai harian yang mereka punya. Baiklah, setelah mempelajari jumlah atau rumus sum, kita akan melanjutkan materi ke rumus rata-rata atau kita akan menggunakan rumus average, di mana contohnya yang pertama kita akan merata-ratakan nilai harian Anis Salwa dari nilai 1 sampai dengan nilai ketiga. Lanjut, ketik pada sel nilai rata-rata Anis Salwa sama dengan average buka kurung blok nilai harian 1 sampai dengan nilai harian 3 Anis Salwa, kemudian tutup kurung, lalu enter. Setelah di enter akan muncul nilai rata-rata dari Anis Salwa. Di sini muncul rata-rata dari keseluruhan nilai harian Anis Salwa sebesar 81,6. Di sini ada berapa angka di belakang koma. Kalau kalian ingin membuang angka di belakang koma, kalian harus men-settingnya di bagian number. Pilih di bagian number itu di decrease desimal atau yang tanda panahnya mengarah ke kanan. Nah, kurangi angka di belakang komanya. Bisa langsung dilakukan untuk pembulatan angka.
Kalau misalkan kalian, karena tadi kan 81,6, kalau kalian bulatkan angkanya angka 1 di belakang koma, dari 81,6 dia akan berubah menjadi 81,7. Kalau kita tidak membuat angka di belakang koma, nilai rata-rata dari Anis Salwa itu akan berjumlah 82. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata siswa yang lain, sama seperti mencari jumlah nilai harian, untuk lebih mempermudah, kita arahkan kursor ke nilai rata-rata yang pertama, yaitu Anis Salwa. Lalu, klik kiri dan arahkan kursor ke bawah ke siswa yang paling terakhir. Maka akan muncul semua rata-rata nilai harian setiap siswa. Selanjutnya, setelah mempelajari bagaimana rumus penjumlahan dan rata-rata, kita akan mempelajari bagaimana rumus perkalian sederhana di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan misalkan dari nilai UTS ya. UTS itu misalkan diambil 30%-nya, berarti rumus persentase itu misalkan 30%, berarti nilai UTS-nya dikali 30% dibagi 100, itu untuk persentase. Nah, kita coba dulu ya. Ketik di layar kalian, misalkan kita ambil dulu contoh Anis Salwa lagi ya, sama dengan klik nilai UTS-nya, simbol bintang, 30 dibagi 100, lalu enter. 30% dari 65 akan muncul 19,5. Baiklah, setelah kita mencari berapa persentase nilai dari Anis Salwa, sebenarnya kita itu telah mempelajari menggunakan rumus perkalian dan pembagian. Karena nilai persentase yang kita cari tadi, kita mempersentasekan 30% dari nilai UTS itu. Dimana kan rumusnya nilai UTS kali 30 bagi 100. Berarti kan ada simbol kali dan bagi. Untuk mempermudah mencari nilai hasil persentase setiap nilai UTS, sama seperti langkah sebelumnya, kita arahkan kursor ke nilai Anis Salwa yang bagian perkalian dan bagi ini, arahkan, tekan di mouse kiri, tahan, lalu tarik ke bawah sampai ke siswa terakhir, lalu lepaskan. Nah, maka akan muncul setiap persentase 30% nilai UTS dari setiap siswa. Selanjutnya, setelah kita mencari rumus perkalian dan bagi, kita akan mencoba bagaimana menggunakan rumus pengurangan. Di sini sederhananya kita akan mengurangkan, misalkan ini sebagai contoh aja ya, bagaimana rumus pengurangan. Dia menggunakan rumus atau simbol yang sama seperti biasanya, yaitu angka strip ya, simbol strip. Nah, di sini kita akan mencoba untuk misalkan mengurangkan nilai rata-rata dikurang nilai hasil persentase UTS tadi. Misalkan rata-rata, kita ambil contoh rata-rata nilai harian kita kurang dengan 30% dari nilai UTS tadi. Langsung aja ke contoh. Kalian klik di bagian sel Anis Salwa di kolom pengurangan, kalian ketik sama dengan klik nilai rata-rata harian Anis Salwa, simbol pengurangan, klik persentase dari 65, berarti tadi kan persentasenya 19,5, klik 19,5, lalu tekan enter. Maka akan muncul hasil dari pengurangan nilai rata-rata dikurang dengan persentase 30% nilai
UTS Anisalwa. Selanjutnya, untuk mencari pengurangan hasil nilai rata-rata nilai harian dikurang persentase nilai UTS, sama seperti rumus sebelumnya, kalian arahkan kursor ke sel nilai hasil pengurangan yang Anisalwa. Lalu klik kiri di mouse, tahan, lalu tarik ke bawah siswa yang paling terakhir, lalu lepas. Maka akan muncul hasil dari pengurangan setiap nilai rata-rata dikurang 30% dari nilai UTS. Nah, sekian dari saya tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.